Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmi Yuliandari, salah satu anggota dari kelompok 4 Manajemen Persediaan. Di sini kami akan memaparkan pembahasan dari materi EOQ atau Economic Order Quantity. Kenapa ya kita harus menggunakan metode EOQ dalam menentukan jumlah persediaan yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan? Yuk kita simak bersama di pembahasan berikut. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Atika Dewi Mabruroh, Arista Ardi Ningrum, Depi Puspitasari, Rahmi Yuliandari. Untuk pembahasan pertama, di sini ada pengertian dari metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini digunakan untuk mengatur jumlah pemesanan persediaan yang secara ekonomis mungkin agar tidak terjadinya kelebihan persediaan atau kekurangan persediaan di suatu perusahaan dari bahan baku. Selanjutnya, ada 3 komponen yang terdapat dalam perhitungan metode EOQ. Komponen yang pertama yaitu ada biaya pemesanan atau ordering cost dengan simbol S. Biaya yang dikeluarkan dalam proses ini yaitu pemesanan suatu barang dengan 4 poin. Yang pertama ada biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya verifikasi faktur pembelian, dan biaya penyelesaian pembelian. Kemudian komponen yang kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost dengan simbol H. Yang pertama ada biaya sewa gudang, yang kedua ada biaya pemeliharaan barang di gudang, ketiga ada biaya modal, dan yang keempat ada biaya kerusakan suatu barang. Kemudian yang ketiga ada permintaan tahunan atau demand. Permintaan tahunan ini atau disebut dengan annual demand merupakan jumlah banyaknya permintaan barang dalam tahunan dengan notes permintaan harian. Baik, selanjutnya mengapa harus ada EOQ? Yang pertama, dengan adanya EOQ membantu perusahaan untuk mengatasi terjadinya penumpukan persediaan barang di gudang. Dan yang kedua, dengan adanya EOQ membantu perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan barang di gudang yang menumpuk. Dan yang ketiga, dengan adanya EOQ membantu perusahaan untuk minimalisir kerusakan barang akibat barang yang menumpuk di gudang. Baik, selanjutnya ada istilah pada rumus EOQ. Yang pertama ada TC atau Inventory Total Cost atau total biaya persediaan. Yang kedua ada H, Holding Cost atau rupiah unit atau tahun. Yang ketiga ada H, I kali C. Yang keempat ada I atau Holding Cost 2%. Yang kelima ada C, cost per unit atau rupiah. Yang keenam ada S, ordering cost atau cost per order, rupiah atau order. Yang ketujuh ada D sama dengan demand atau tahun. Yang kedelapan ada demand atau hari. Yang kesembilan ada Q, jumlah barang yang dipesan. Dan yang terakhir ada N, jumlah order dalam 1 tahun. Selanjutnya rumus metode EOQ. Yang pertama EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H, atau EOQ akar 2 dikali D dikali S per I dikali C. Yang kedua ada D per Q. Yang ketiga ada TC sama dengan annual H ditambah annual S. Yang keempat ada TC sama dengan Q per 2 dikali H ditambah D per Q dikali S. Di sini saya akan membacakan contoh soal yang pertama, yaitu tahun depan PT Berkah Herbal Jaya memerlukan bahan baku sebanyak 250.000 unit dengan harga per unitnya adalah 5.000. Biaya yang dibutuhkan setiap kali pemesanan adalah sebesar 22.500. Jika biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan, jadi berapa jumlah pemesanan persediaan paling optimal? Yaitu dengan pembahasan soal diketahui B-nya 250.000 unit, C-nya 5.000 per unit, S-nya 22.500 per unit, dengan I 25%. Jawabannya I itu sama dengan akar 2 dikali D dikali S per I dikali C sama dengan akar dari 2 dikali 250.000 dikali 22.500 per 25% dan dikali 5.000. IEQ-nya adalah akar dari 9 juta yaitu 3.000. Lalu ada soal yang nomor 2. Tahun depan PT Jarum Merdeka Jaya memerlukan bahan baku jarum sebanyak 100.000 unit.
Biaya yang dibutuhkan setiap kali pemesanan adalah sebesar 50.000. Jika biaya penyimpanannya adalah 2.500 per unit, tentukan berapa jumlah pesanan persediaan yang paling optimal, berapa kali jumlah pemesanan dalam tahun tersebut, berapa total biaya persediaannya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan soal keduanya, di mana diketahui D atau demand yaitu 100.000 unit. Selanjutnya itu ada S yang merupakan ordering cost. Nah, itu senilai 50.000 per ordernya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada H atau holding cost senilai 2.500 per unit per tahun. Kemudian ditanyakan nih, yang pertama EOQ-nya tuh berapa sih? Kemudian yang kedua N atau berapa kali order dalam satu tahun itu. Kemudian yang C yaitu total cost-nya ini berapa. Nah, yang pertama yaitu EOQ-nya digunakan rumus akar 2 dikali D dikali S per H. Nah, di sini diketahui EOQ sama dengan akar 2000 dikali 100.000 dikali 50.000 dibagi 2.500. Hasilnya yaitu akar 4 juta, kemudian hasilnya itu 2000 unit. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita menghitung N. N itu adalah berapa kali jumlah order pemesanan di tahun tersebut. Nah, digunakan rumus N sama dengan D per Q, di mana N sama dengan D-nya itu 100.000 dibagi dengan Q-nya yaitu menggunakan Q yang hasil dari perhitungan EOQ. Jadi Q-nya di sini yaitu 2000. Sehingga dihasilkan N sama dengan 50. Jadi di tahun ini perusahaan melakukan jumlah order atau pesanan yaitu selama 50 kali pemesanan. Selanjutnya yaitu kita menghitung TC-min atau total cost yang merupakan total biaya persediaan. Nah, digunakan rumus TC-min sama dengan annual H atau annual holding cost ditambah dengan annual S atau annual ordering cost-nya. Kenapa annual? Disebutnya annual karena ini itu dalam 1 tahun atau per tahun. Nah, jadi TC-min sama dengan Q per 2 kali H ditambah dengan D per Q dikali S. Di sini diketahui berarti TC-min sama dengan 2000 per 2 dikali 2500 ditambah dengan 100.000 per 2000 dikali 50.000, dan TC-min sama dengan 2.500 ditambah 2.500 sehingga menghasilkan TC-min atau minimum sama dengan 5 juta rupiah. Nah, di sini hasil dari TC-min atau total cost minimum itu kan 5 juta yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya yaitu 2.500 dan ditambah dengan 2.500. 2.500 ini diperoleh dari urutan yang di atasnya, di mana di atasnya yaitu annual H ditambah dengan annual S, dan mereka ini hasilnya sama yaitu 2.500. Dan TC-min ini terjadi jika holding cost atau biaya penyimpanan ini hasilnya sama dengan ordering cost atau biaya pemesanannya, sehingga di sini terbukti bahwa total cost yaitu H sama dengan S atau holding cost-nya sama dengan ordering cost-nya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari soal pembahasan yang kedua tadi, di mana yang pertama yaitu jadi jumlah pesanan persediaan yang paling optimal atau EOQ-nya yaitu sebesar 2000 unit per tahun. Dan yang kedua yaitu jumlah pesanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam tahun tersebut atau dalam 1 tahun tersebut yaitu 50 kali pemesanan. Dan yang ketiga yaitu total biaya persediaan dalam jangka waktu 1 tahun itu atau total biaya persediaan minimum atau TC minimumnya yaitu senilai 5 juta rupiah. Nah, jadi bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.